Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di channel reading pastinya ya. Apakah dia merasakan seperti yang kamu rasakan ya? Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa memberikan clue ya, bisa memberikan sebagai antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah klik video ini dan tonton hingga akhir ya, agar tidak jadi gagal paham. Di sini gue sudah siapkan 4 pilihan, di mana ada triple zero atau 000, 222, 444, 555. Ini hanya sebagai pembeda aja untuk mempercepat atau mempermudah sahabat menyalurkan energi. Silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Fokuskan hati, pikiran, pandangan dan bayangkan seseorang yang kamu tanyakan di sini. Jangan lupa berdoa hanya kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala atau menurut keyakinan sahabat semua. Karena hanya kuasanya yang kuasa membolak-balikkan hati manusia. Silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Oke, sekarang kita mulai untuk file yang pertama ya. Apakah dia merasakan seperti yang kamu rasakan ya? Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Oke. Di sini ada pembeda ya. Ada 0003 dikit angka kembar ya. Di sini Gondes saya ingin memberikan sebuah sedikit makna tentang 000 atau seseorang yang melihat angka ini ya. 000 apabila kamu tak sengaja melihat angka tersebut ya, angka ini ya, dapat dibilang harapan kamu akan terpenuhi dalam waktu cukup singkat. Tentunya ini bukan harapan terkait diri kamu sendiri dan bukan untuk merugikan orang lain. Atau bisa dimaknai juga bahwa mungkin kamu sedang memikirkan kekasih kamu atau seseorang yang kamu sangat sayangi, seperti itu. Oke. Sekarang kalian akan tebar kartunya. Apakah dia merasakan seperti yang kamu rasakan? Ada Four of Cup ya, ada Four of Cup. Ada the Months ya, the Months. Ada the High Priestess. Kemudian ada King of Swords dan ada Seven of Cup. Ada pertimbangan ya, dia merasakan tentang cinta yang dia antara kamu dan dia ya, mempertimbangkan dia mempunyai sebuah keinginan ya, ini mungkin sebuah kebijaksanaan buat dia karena kamu sosok yang memang baik ya, tentunya baik menurut dia, dan kamu sosok seseorang yang bijaksana, lebih dibilang cerdas menurut dia ya. Dan di sini dia melihat walaupun dia ada pilihan lain di sini ya, ada sebuah tanggung jawab yang harus dia tanggung, yaitu pilihan lain selain kamu, tetapi untuk perasaan ke kamu dia merasakan saat ini mempertimbangkan, ada cinta untuk kamu, tetapi perasaan cinta itu dia timbang kembali atau dia pertimbangkan kembali ya, atau bisa dibilang dipertahankan gitu ya. Tapi ada yang memang sudah mempunyai pilihan lain, kayak halu gitu ya, kayak melihat seseorang selain kamu gitu, atau bahkan memiliki ya, karena dia mempunyai tanggung jawab memiliki pilihan lain, tetapi dia mencintai kamu dan dia akan tetap bertahan untuk kamu ya. Itu yang dia inginkan, seperti itu ya. Jadi sahabat Gondes, apakah dia merasakan seperti yang kamu rasakan? Dia tetap bertahan untuk kamu walaupun dia ada pilihan lain, seperti itu ya. Ini karena apa? Kamu terlihat sosok yang memang benar dia menjadi pantas untuk dipertahankan, seperti itu. Walaupun dia ada yang lain ya, tanda kutip ya, mungkin pilihan lain ini udah lebih ada sebelum kamu, tetapi ini terlihatnya ada pilihan lain selain kamu, seperti itu. Tapi dia akan bertahan untuk
mempertahankan hubungan kalian. Seperti itu. Kita lihat lagi. Ada klarifikasi ya di sini ya. Ada Queen of Swords. Dia sudah yakin, sudah meyakinkan dengan pertimbangannya terhadap cinta ke kamu. Dan di sini ada The Chariot. Sekarang dia lagi berusaha keras tetap setia walaupun ada pilihan lain. Ini bisa vice versa. Pilihan ini buat kamu yang punya pilihan, atau dia memang sudah ada, tetapi dia akan tetap bertahan untuk kamu. Karena apa? Dia sudah mempertimbangkan dan dia sudah yakin. Seperti itu. Ya. Kita lihat. The Sun, ada harapan. Dia berharap di sini ya. Dan kamu dimohon jangan kekanak-kanakan. Seperti itu. Di sini kenapa Goddess bisa lihat dia tetap akan bertahan atau sudah mempertimbangkan untuk sebuah keinginan dia ke kamu, karena dia terlihat di sini adalah sosok yang setia, ya, sosok yang setia tetapi pekerja keras, tapi memang dia punya pribadi yang cuek gitu ya. Dia tidak akan pernah menyampaikan perasaannya ke kamu gitu. Ada X of Wands, ada rencana di dalam tindakan dia nanti ya. Kita lihat satu lagi, ini kita lihat klarifikasinya ya, apa yang dia lakukan ya. Ada X of Cup. Dia bisa jadi meninggalkan, ini sudah mempertimbangkan ya, dia bisa jadi meninggalkan pilihannya ini untuk kamu ya, untuk kamu, karena ini hubungan sebetulnya hubungan di belakang kamu ya, selingkuh gitu. Ini kalau kalian, ini untuk pasangan yang sudah terhubung dan memang mempunyai pertanyaan seperti ini ya, akan merasa ragu mungkin ya, tidak, dia tetap setia sama kamu. Memang dia mempunyai pilihan lain, tetapi dia sudah mempertimbangkan untuk bertahan ke kamu. Itu yang dia ambil karena kamu menurut dia ya orang yang memang pantas untuk dipertahankan, seperti itu ya. Oke. File pertama ya, semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran bahwa segala sesuatu harus kita antisipasi, harus kita motivasi ya, minimal pembelajaran, gunakan pembelajaran. Di sini nggak resonan, artinya ini bukan energi sahabat semua ya. Ini adalah general reading, letaknya pun energinya bisa terbolak-balik, jadi silahkan letakkan energi kalian ya. Kalau kurang detail silahkan personal reading ya. File 1 semoga bisa menjadi bermanfaat bagi kamu, paling tidak, bahwa ini adalah sosok yang kamu pertanyakan. Jangan pesimis, tetap optimis, tetap bersandar pada sang pemilik, karena hanya Allah sang pemilik yang akan memberikan izin atau tidaknya. Jadi kita berdoa, bermohon, meyakinkan diri bahwa ya kamu pantas untuk menunggu dia atau tidak. Oke. File 1, God bless you. Allah memberkati. Amin. Oke, masih bersama Goddess Manis Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kita akan lanjutkan untuk file yang kedua. Apakah dia merasakan seperti yang kamu rasakan ya? Di sini ada 3 digit angka kembar ya. 222 222. Oke. Kita maknai terlebih dahulu ya. Makna angka 2 3 kali ya, ini 222 di file yang kedua. Jika kamu melihat nomor ini dalam rangkap 3 pastinya ya, 222, ini adalah pesan untuk menemukan keseimbangan dalam hidup kamu ya, terutama hubungan romantis kamu. Melihat angka 222 ya, 222 adalah cara alam semesta untuk memberitahu kamu bahwa kamu akan segera menemukan belahan jiwa kamu, dan untuk menyadari ya orang-orang yang masuk di hidup kamu, seperti itu ya. Oke. 222 kita akan taruh sini karena kita akan tebar kartunya. Apakah dia merasakan seperti yang kamu rasakan? Di sini ada The Chariot ya, The Chariot. Kemudian ada Page of Pentacle, ada 4 of Wands, oke. Dan ada 9 of Pentacle, dan ada terbalik ya, ada 7 of Wands.
Sosok yang kamu pertanyakan, apakah dia merasakan seperti yang kamu rasakan, ya. Dia sosok yang setia, tapi cool, tetapi lebih ambisi ke masa depan, terutama keluarganya. Dia prioritaskan, ya. Untuk hubungan cinta mungkin dia tidak seperti orang yang lainnya yang suka mengumbar-ngumbar kemesraan atau seseorang yang suka terlalu romantis gitu. Dia bukan tipe romantis di sini, ya. Di sini ada awal tentang sebuah keraguan, tetapi awal untuk sebuah keinginan, ya. Di sini ada pentak, ada peluang lah, gitu. Ada peluang, tetapi dia itu belum pakem, masih ragu-ragu gitu, dimana orang ini ingin menikahi kamu, ya, mencintai kamu, pastinya begitu, akan ingin menikahi kamu, tetapi ya, dia lebih condong ke materi dulu, ke finansial dulu, karena menurut dia kalau mencintai seseorang itu gampang, mudah, tetapi yang paling sulit itu untuk menghalalkan hubungan ini. Nah, di sini makanya kalau kamu bertanya apakah dia merasakan seperti yang kamu rasakan, mungkin cinta iya, sayang iya, setia iya, tapi saat ini yang dia lakukan adalah lebih ke arah masa depan, karena dia di sini belum mempunyai rencana. Keinginan untuk menikah iya ada, keinginan untuk bertahan untuk kamu iya, dia setia iya, tetapi belum memiliki sebuah rencana menikahi kamu. Mungkin kalau kemarin iya, saat ini yang ada pada dirinya adalah merindukan kamu, tetapi dia belum berdaya karena dia harus masih ragu-ragu di sini, ya, dan dia masih ingin memperjuangkan masa depannya, karena mungkin ada ekonomi yang sedikit bukan terpuruk, tetapi ada yang harus diperjuangkan di sini, ya. Mungkin kalian berdiling dengan single parent yang mempunyai anak, atau kamu mempunyai seseorang yang memang pekerja keras seperti itu. Jadi dia itu seorang the chariot ini kepingin membahagiakan keluarga, apalagi orang yang sudah dicintai. Dia punya kesetiaan dan saat ini dia merindukan kamu. Ya, kalau kamu merasakan rindu sama dia, sama, dia juga merindukan kamu, tetapi dia belum mempunyai rencana jauh untuk menemui kamu atau untuk menghubungi kamu atau membicarakan tentang hal-hal hubungan ini ke arah serius, belum ada, karena dia lebih condong untuk mengejar masa depan, ya. Bagi dia masa depan itu utama, seperti itu, ya. File 2, ya. Kita akan lihat kembali apa yang akan diberikan di sini, klarifikasinya. Tetap fokus, ya. Berdoa bersandar pada pemilik alam semesta, karena hanya Allah Tuhan sang pemilik alam semesta yang berkuasa membolak-balikan hati manusia, ya. Kita akan lihat. Sahabat semua, terima kasih sudah klik video Bundes, ya. Tonton sampai dari awal hingga akhir, pilihan kamu agar tidak terjadi gagal paham. Oke, kita lihat klarifikasinya. Apakah dia merasakan seperti yang kamu rasakan? Ada Seven of Swords. Oh, diantaranya ada masa lalu, ya. Kita ada masa lalu yang masih belum bisa membuat dia ragu-ragu di sini, ya, tetapi tetap setia dia. Ada the devil, ya. Hubungan ini saling merindukan, saling mencinta, tetapi lebih condong ke saling suka sama suka, saling membutuhkan, saling memenuhi, keterjebakan cinta di sini, ya. Ya, ada seperti itu yang membuat dia belum bisa memberikan kepastian kalau kamu ingin menikah sama dia. Ya bisa, cuman dia akan melaksanakan itu karena dia serius, ya, tetapi belum bisa untuk memberikan itu karena dia masih dalam keadaan memikirkan masa depan, ya. Ada keterjebakankah di antara kalian? Karena sayang, ya. Ada Ten of Pentacle. Ada ya. Di sini ada rumah tangga juga, ya. Kamu berdiling ada sebagai yang berdiling, kecuali dengan single parent, kamu berdiling dengan orang yang sudah mempunyai pasangan. Jadi di sini kendalanya juga belum bisa memberikan rencana, merindukan kamu, dan dia lebih memikir masa depan dan cinta keluarga, ya, di sini, ya. Di sini ada rumah tangga, ada yang berdiling dengan rumah tangga juga, ya, dengan keluarga, ya. Masa lalu dia ini orang yang datang sebelum kamu.
rindu iya, dia cinta juga iya sama kamu, tetapi belum punya rencana untuk ke arah menikah karena finansial, dan di sisi lain dia mempunyai pasangan seperti itu, mempunyai keluarga. Ada peluang tetapi ya di sini ya, bisa bertemu dengan kamu, bisa bersama kamu, itu peluang. Intinya awalnya memang dia suka sama suka dan sebuah kebutuhan. Di sini dia ingin membuktikan, ingin melakukan sebuah pembuktian tentang harapan dia ke kamu untuk bisa menikah, tetapi tidak untuk saat ini. Dia saat ini belum punya planning untuk ke sana, tetapi kalau ingin menikahi ya seperti itu. Dia butuh waktu untuk sukses dulu. Jadi kan kalau kendala finansial dia tidak ada kan, bisa walaupun dia mau kata kalian jadi istri kedua gitu misalkan ya, itu tidak menjadi masalah kalau memang itu harus terjadi seperti itu. Tapi kuda tidak mendoakan seperti itu, tidak berdoa seperti itu, tidak berkeinginan seperti itu. Tetapi kartu ini menabarkan seperti itu, bahwa dia mencintai kamu, merindukan kamu ya. Untuk serius dia memang masih ragu-ragu karena dia masih mengejar masa depan dia, karena sosok yang kamu tanya ini sosok yang setia, tanggung jawab, tetapi dia mencintai keluarganya, jadi lebih memprioritaskan keluarganya. Dimana di sini dia belum punya rencana, tetapi dia merindukan dan mencintai kamu, banyak cintanya. Ternyata terlihat di sini ada orang masa lalu, jadi dia itu mempunyai orang masa lalu sebelum kamu, yaitu rumah yang kehadirannya sebelum kamu sudah ada. Dimana dia di sini awalnya itu kalau jelas balik kamu sama dia itu suka sama suka, tetapi di sini ada sebuah cinta ya seperti itu ya, dan dia ingin melakukan sebuah pembuktian nanti, tetapi menunggu dia berhasil dulu, karena dia juga harus ada keluarga, ada yang sebagian memang memikirkan keluarganya, kebutuhan banyak gitu kan. Menurut dia ya ingin sih menikahi kamu, ada peluang, tetapi ada keraguan juga kan, karena finansial, karena sebuah keinginan itu harus diperhitungkan. Mencintai mudah, tapi menghalalkan itu yang memerlukan sebuah pematangan pemikiran seperti itu ya. Oke sahabat Gondas, file 2 itu perasaan yang dia punya. Kalau kamu rindu sama dia, dia juga rindu. Kalau kamu sayang sama dia, dia juga sayang. Kalau kamu setia, dia juga setia. Tetapi ada sebagian yang memang sudah mempunyai rumah tangga dan dia belum bisa memberikan kepastian, bahkan tidak ada rencana, karena dia memang kemudian sudah sampaikan, sosok yang kamu tanyakan orang yang setia dan dia sangat ambisi ya tentang pekerjaan, tentang masa depan, dan dia mencintai keluarga seperti itu ya. Oke, di sini Gondas melihat ada energi Cancer, ada energi Capricorn. Ini sosok yang sama, cool, tapi kalau udah cinta ya cinta, kesetiaan punya, tapi cool ya, cool dia lebih mementingkan keperluan diri sendiri ke depannya, masa depan paling tidak gitu. Tapi kalau dia cinta seseorang, dia tidak akan banyak mengumbar, karena dia bukan tipe orang yang suka menyampaikan perasaan dia ke pasangannya atau orang yang dia cinta. Dia lebih banyak memendam di dalam perasaan dia sendiri ya, seperti itu. Kalau dia sayang ya dia tahan sendiri, tidak akan dia umbar-umbar ke kamu seperti itu. Oke, file 2, semoga kalian selalu tercapai apa yang kamu inginkan, terutama dalam apapun itu ya, dalam hubungan, dan tetap bersandar pada sang pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa taala, atau menurut keyakinan sahabat semua, karena hanya kepadanya lah kita menyerahkan harapan dan permintaan dan permohonan ya. Oke, file 2, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk file yang ketiga. Apakah dia merasakan seperti yang kamu rasakan? Di file yang ketiga, di sini ada 3 digit angka kembar 444 ya. Kita akan maknai terlebih dahulu. Makna angka 444 ya. Jika kamu melihat angka ini dalam rangkap 3 pastinya ya. 444, kamu mungkin mempertanyakan tujuan hidup kamu, ada kegalauan gitu ya. 444 adalah panggilan bangun untuk mendengarkan intuisi kamu, karena kamu akan membawa ke jalan yang benar seperti itu ya. 444
Jadi kamu kalau melihat angka ini, artinya kamu harus bangun dan kamu harus benar-benar ambil doa ya tentunya, bahwa di sini angka ini adalah sebuah panggilan untuk mendengarkan intuisi kamu sendiri, apa yang ada di hati kamu, hati kecil, karena intuisi hati sendiri adalah bimbingan ilahi, dan karenanya kamu nanti akan terbawa atau membawa kamu ke jalan yang benar, seperti itu. 4. Oke, aku taruh sini, taruh sini. Terus akan menshuffle, akan menebar kartunya di file yang ketiga. Apakah dia merasakan seperti yang kamu rasakan? Ada Page of Swords di file ketiga. Page of Swords tentang keraguan atau awal pemikiran. Usianya lebih muda dari kamu ya. Seperti file 2 juga itu usianya lebih muda. Seven of Swords, ada masa lalu, belum bisa move on mungkin ya, masih menoleh ke belakang dia. Ada Three of Wands, sebuah keberhasilan, dan ada Queen of Swords, sebuah keyakinan dan ingin membuka lembaran baru. Ada keraguan di pemikiran dia karena adanya orang masa lalu, mungkin dia belum bisa move on ya, dimana di sini dia menginginkan sebuah hubungan yang sukses terhadap kamu, dan dia sudah yakin ingin membuka lembaran kamu. Teman, ada kendala satu, yaitu dia masih belum bisa move on. Ini usianya lebih muda dari kamu ya. Bisa kamu yang lebih muda, bisa dia yang lebih muda, ini bisa vice versa. Seperti itu. Jadi dia masih ragu-ragu. Ya, seperti kamu yang kamu rasakan. Ingin membuka lembaran baru, iya. Dia juga menginginkan kok sebuah kesuksesan untuk ke depan bersama kamu, karena dia sudah yakin, tetapi masih ada keraguan karena ada kendala di tentang orang masa lalu. Mungkin dia belum bisa move on ya, bukan melupakan, bukan, dia belum bisa melanjutkan hidup untuk kedepannya karena mungkin dia lebih ke arah traumatis, atau karena dia memang mempunyai kesan di masa lalu yang memang sebetulnya dia masih sayang atau bagaimana, tetapi ini ada kendala di masa lalu, orang masa lalu yang belum dia belum move on ya. Bukan move on itu bukan melupakan ya, belum bisa meninggalkan kisah-kisah masa lalu, mungkin itu kisah bagus atau kisah tidak bagus, tetapi dia masih belum bisa melanjutkan hidup. Tetapi untuk keinginan membuka lembaran bersama kamu, iya, dia sudah yakin, tapi mungkin tidak dalam waktu dekat. Kalau ditanya, seseorang sudah ingin membuka lembaran baru atau melupakan masa lalu, dia lagi belajar untuk bisa melupakan masa lalu dan membuka lembaran baru bersama kamu. Jadi kamu bantu aja dulu ya, karena segala sesuatu itu harus dipertimbangkan dengan matang, tidak boleh terburu-buru agar tidak menyesal. Kita lihat dulu klarifikasinya, file yang ketiga. Ada Ten of Pentacle. Orang masa lalu ini berbentuk rumah tangga ya, mungkin dia sudah menikah, tetapi ada konflik sehingga dia ingin melupakan masa lalu dan ingin menemukan lembaran baru bersama kamu. Seperti itu ya. Kamu berdiri dengan orang yang sudah berumah tangga kah? Usianya lebih muda dari kamu ya. Ada Seven of Cups. Ada pilihan lain kan, yaitu pilihan lain itu selain kamu ada, itu adalah orang masa lalu itu. Ada Two of Pentacle, membuat dia labil di sini. Membuat labil untuk bisa menghapus masa lalu ini, mungkin kamu harus bantu sih ya. Meyakinkan ya bahwa tidak semua orang itu atau masa lalu itu tidak harus membuat sebuah kendala ke depan untuk terhambat seperti itu. Kamu harus buktikan itu. Di sini ada Six of Pentacle, ada traumatik ya di sini ya. Ada perselingkuhan ini, orang masa lalunya ya. Dan ini ada juga yang masih resmi menikah ya, dan kamu itu adalah selingkuhannya gitu loh. Jadi dia ada kendala di situ. Ada pilihan lainnya. Pilihan lain dia itu ya pasangannya di saat dia dipertemukan dengan kamu, dan ada orang masa lalu. Ada Four of Wands. Ya. Ini yang membuat dia ya belum bisa menikahi kamu kalau kamu ingin dinikahin, atau tentang sebuah
pernikahan yang diselingkuhin gitu, atau dia yang nyelingkuhin atau kamu yang nyelingkuhin pasangan kamu, tapi ini hubungan adalah hubungan selingkuh gitu. Tetapi dia ingin membuka lembaran baru. Karena apa? Kenapa dia melakukan selingkuh? Bukan karena dia sudah tidak cinta sama orang masa lalu itu, tapi memang ada sesuatu yang membuat dia ingin melupakan masa lalu dan membuka lembaran baru. Mungkin sesuatu itu yang membuat dia tidak bisa move on atau melanjutkan hidup, dan belum bisa, membuat dia ragu-ragu dalam pikiran dia. Tetapi dia sudah yakin untuk membuka lembaran baru sama kamu, tapi masih ada ya di pikiran dia yang membuat dia ragu. Ya, mungkin sebuah kegagalan pernikahan, karena di sini ada pernikahan, ini ada rumah tangga, seperti itu. Ya, ada ten of wands, beban tanggung jawab. Lebih condongnya dia mempunyai tanggung jawab terhadap orang masa lalu ini, terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Mungkin masih ada yang belum putus, tapi sudah ingin saling melupakan gitu, atau saling membuka lembaran baru, karena di sini ada perselingkuhan, seperti itu. Ya, antara dia sama dia itu ada salah satu di antara mereka selingkuh, atau dia selingkuh sama kamu, dan atau pasangannya selingkuh sama yang lain, yang membuat dia untuk bisa membuka lembaran baru bersama kamu dan melupakan masa lalu, tetapi belum bisa. Ya, karena diantaranya ada beban tanggung jawab yang harus dia pikul. Jadi kalau kamu memang mencintai dia, atau doakan dia yang terbaik, berdoalah untuk hubungan yang terbaik. Ya, kenapa Gones bilang seperti itu? Gones juga tidak ingin kamu sedih atau kamu kecewa di masa depan nanti kalau sudah terlanjur. Atau intinya Gones sampaikan, pertimbangkan kembali, lebih masak, lebih matang, agar tidak terjadi kekecewaan atau penyesalan di akhir nanti. Ya, ini perasaan yang dia punya, kerinduan atau keyakinan dia punya, dan cinta banyak juga dia punya, tetapi masih ada keraguan. Usianya lebih muda dari kamu, dan dia masih ada beban tanggung jawab untuk di belakang dia. Ya, seperti itu alasannya. Apakah dia merasakan seperti yang kamu rasakan? Ya, dia juga punya cinta. Kamu pasti punya cinta, kalau bertanya. Dia punya keinginan menikahi kamu. Ya, dia juga punya menikahi, tapi ada kendala, seperti itu. Ya, oke, file 2 semoga file 3 ya, maaf, file 3 semoga bermanfaat, bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Minimal jadikan hiburan. Tetap optimis, tetap positive thinking, tetap jadilah orang baik, dan seseorang jangan terlalu panjang atau terlalu lama mempertimbangkan yang nanti ada kegalauan. Ya, kalau mempertimbangkan, ya jangan terlalu makan waktu panjang, karena itu hanya akan menyakiti diri kita sendiri, ya kan. Dan cintailah dia karena Allah, karena cinta karena Allah semuanya serba diserahkan kepada Allah. Jadi apapun yang terjadi, kamu akan tidak merasa sakit. Oke, file 3 ya, kita lihat di sini ada energi Scorpio. Scorpio itu penyayang, ya, lebih penyayang. Memang karakternya galak sedikit gitu. Dan dia tipe setia, tapi dia tidak akan maju terus, tidak. Tapi dia akan lebih sedikit kadang-kadang down gitu, kadang-kadang dia itu pesimis kayak gitu, ya. Dan ada energi di sini ada energi the devil, ya. Ada Capricorns juga. Jadi ya, kamu silahkan ada pemilik, tapi gambarannya seperti ini. Apa yang dia rasakan seperti yang kamu rasakan. Oke, file 3, God bless you, Allah berkati, amin. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk file yang keempat. Ya, apakah dia merasakan seperti yang kamu rasakan? Oke, di sini ada 2 dikit tangga kembar. Ini hanya sebagai pembeda, tidak mempengaruhi dari pertebaran kartu atau maknanya, ya. Pengetahuan tambahan aja, ya. Boleh, ya, kalau bermanfaat silahkan diambil, kalau tidak ya abaikan saja. Melihat angka kembar 555, jika kamu sering melihat nomor ini secara berulang-ulang, hal ini bermakna bahwa para malaikat atau energi kebaikan mungkin sedang mempersiapkan kamu untuk beberapa perubahan besar, ya, yang mungkin akan segera kamu jalani. Perubahan ini lebih ke hal positif dan akan membawa seseorang selangkah lebih dekat untuk menemukan tujuan sejatinya dalam skema yang lebih besar, ya. Panjatkan doa, ya, bermohon. Itu pasti, jangan pernah lupa, jangan pernah lelah, ya, karena kita
bersandar hanya pada sang pemilik alam, bukan bersandar pada keindahan alam duniawi ya, tapi kita lebih ke sang maha kholik. Apakah dia merasakan seperti yang kamu rasakan? Di sini ada justice, ada ace of cup, ada six of cup, ada ten of ada the sun ya di sini, sorry, ada the sun dan ada the devil. Gondes baca seperti apa adanya. Kadang-kadang Gondes itu suka kok seperti ini, seperti nggak enak banget ya mau disampaikan, tetapi inilah yang harus Gondes sampaikan. Apa dia merasakan seperti yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? Cinta, sayang, rindu, tapi tidak untuk dia. Di sini ada penyelesaian akhir dalam sebuah hubungan ya, walaupun dia tuh cinta besar, sayang berat, karena di sini ada orang ketiga ya, aku bilang orang ketiga, selingkuh gitu ya, atau berbagi cinta dengan yang lain, itu yang saya sampaikan ya, seperti itu. Ini bisa vice versa, bisa energi kamu, energi ya, hubungan antara kamu dan dia ini sebetulnya cuma berdasarkan suka sama suka, sebuah keputusan itu yang mau dia harapkan. Jadi kamu tidak boleh baper, tidak boleh menginginkan lebih dari hubungan ini, karena dia tidak mencintai kamu ya. Ini hanya hubungan selingkuh aja gitu. Karena apa? Dia juga berharap ini hubungan cuma sebatas suka sama suka aja, bukan berdasarkan main hati gitu ya. Ya, walaupun sebetulnya kalau boleh jujur dia punya cinta, ada peluang untuk saling mencintai kan, dia punya rasa itu kan ya. Awal hubungan itu kan juga karena suka dulu kan, seperti itu. Tapi dia ingin mengakhiri hubungan ini, atau ada sebagian yang memang menyudahi hubungan ini karena memang hubungan ini hubungan terlarang menurut dia ya. Ya, tetapi kalau masih suka sama suka ya nggak apa-apa. Jadi intinya gini loh, pesan kartu ini, hubungan ini antara kamu dan dia itu hubungan selingkuh, ya kan? Hubungan terlarang atau hubungan berbagi kasih, tepatnya begitu bijaksana. Jadi diminta kamu jangan berharap banyak, karena di sini hanya sebatas suka sama suka saja, atau sebatas keterjebakan cinta, atau sebatas kejebakan nafsu, atau sebatas ya bisa dibilang teman tapi mesra, seperti itu menurut dia. Jadi kalau kamu memohon cinta atau meminta cinta dia lebih, itu malah justru hubungan akan selesai seperti itu, karena hubungan ini bukan hubungan single separate ketemu single, atau lajang ketemu lajang, atau kalaupun dia statusnya single ataupun lajang, ini intinya di sini dia ada yang lain, dan ini adalah hubungan berbagi kasih dengan kamu. Selingkuh ya, kamu tuh selingkuh, diselingkuhin, dia menyelingkuhin pasangannya gitu, jadi bertemu dengan kamu, dan kamu diminta untuk tidak kekanak-kanaan dan berharap lebih, karena di sini terlihat ada the devil, bahwa hubungan ini sebatas suka sama suka, sebuah keinginan atau nafsu, atau sebuah sesuatu yang dilarang oleh agama atau dilarang oleh hukum negara. Tetapi di sini kalian sudah melakukan ini, boleh jujur boleh tidak, silahkan ya, itu hak kalian. Tetapi kalau kamu bertanya apakah dia merasakan seperti yang kamu rasakan, mungkin kamu punya cinta yang besar buat dia, tapi dia tidak, dia hanya sebatas suka saja, seperti itu. Walaupun cinta itu diawalin dari suka, sayang, kemudian baru cinta ya, tetapi di sini akan ada penyelesaian ya, hubungan ini udah selesai, hanya suka sebatas suka aja, suka sama suka aja, tidak lebih. Kita lihat klarifikasi. Maaf ya, aku udah sampaikan apa yang aku udah lihat saja. Entah kamu udah punya pasangan, entah dia punya pasangan, tetapi hubungan ini adalah hubungan terlarang, selingkuh, dan basicnya hanya suka sama suka saja, tidak lebih. Tadi Kundes melihat kayaknya ada yang terbuka. Oke. Tidak ada awal, tidak ada sebuah keinginan untuk mengawali apapun. Cinta tidak, pemikiran pun tidak, tindakan pun tidak. Jadi kayak gokil gitu loh hubungan ini. Di saat sudah jauh, tapi kalau dipintain
kepastian jawabnya ya suka sama suka aja gitu. Tidak ada awal apapun tindakan dia. Ada the wheel of fortune. Tidak ada waktu, tidak ada perubahan cepat ke depan, tidak ada waktu yang bicara tentang hubungan kalian akan menjelang ke serius, tidak ada. Karena menurut dia hubungan ini sudah selesai, hanya sebatas suka sama suka, nggak ada lebih ya. Ada Nine of Pentacle ya, ada kerinduan, ada kebahagiaan buat dia sendiri menjalin hubungan dengan kamu ini, tetapi tidak lebih. Ada Six of Pentacle kembali ya, ini hubungan tidak boleh berlanjut sebetulnya sih ya, tapi kita sebagai manusia bisa apa, tapi paling tidak kamu bisa pertimbangkan. Ada X of Swords, masa lalu, ada orang masa lalu, jadi ya itu alasannya kenapa dia tidak ada main hati ya di sini ya, tidak main hati. Kalau kamu minta cinta dia, sepertinya nggak ada, karena hubungannya hubungan sebatas suka sama suka, hubungan selingkuh, karena dia ada orang sebelum kamu, udah ada orang yang datang sebelum kamu, atau mungkin istrinya atau apapun itu ya, atau kamu yang sudah ada ya. Ada cinta segitiga, ini adalah hubungan cinta segitiga seperti itu. Jadi tidak menjanjikan apa-apa ya, gini loh, misalkan Gondes ketemu sama pria yang sudah berkeluarga, aku sudah berkeluarga, itu bisa jadi seperti itu, tetapi ada juga salah satu saja yang sudah punya keluarga. Gondes main chat sama dia main chat sama Gondes, sama chemistry, ketemu, kemudian curhat-curhatan, terus kemudian timbul rasa suka, pertemuan ya namanya orang dewasa. Ada juga di sini terlihat seperti itu ya, ada kenyamanan tersendiri, tetapi di sini tidak main hati, dia hanya cuma sebatas suka sama suka atau keterjebakan karena sebuah kebutuhan seorang dewasa seperti itu, maaf kata ya. Dan dia memang sudah ada yang lain gitu, jadi tidak ada pergerakan apapun untuk hubungan ini, tidak ada waktu untuk bergerak cepat menjadi lebih baik, tidak ya, cuma sebatas suka sama suka saja. Kenapa? Karena hubungannya adalah hubungan selingkuh gitu. Jadi dia punya pasangan, punya orang masa lalu, bukan punya pasangannya, punya orang masa lalu, tapi orang masa lalu itu maksudnya gini, orang yang ada sebelum kamu gitu, orang yang dia cinta sebelum kamu seperti itu. Dan ini adalah bentuk dari cinta segitiga. Jadi dia tidak bisa memberikan apa-apa, hanya suka sama suka. Sekarang Gondes sampaikan itu semuanya seperti itu, tetapi Gondes sarankan kalau memang ya kalian ada di ranah ini, silakan dipertimbangkan kembali ya. Kalau kamu susah, let's move on itu pelan-pelannya sayang, tidak bisa seperti kita membalikkan tangan, itu tidak bisa. Karena kalau di sini kamu intinya kamu sudah main hati gitu, kamu akan sangat sulit, apalagi kamu sudah terlanjur sayang sama dia, itu akan sangat sulit gitu, dan membutuhkan waktu yang panjang, dan sampai saja kamu bisa dipertemukan orang lain, kecuali kamu punya prinsip ya udah gitu, nggak baperan, nggak cepat putus asa, atau memang kamu orangnya cuek, nggak masalah seperti itu ya. Di sini gue melihat energi Libra, ada energi The Devil tuh. The Devil itu lebih condong dia mencintai keluarganya sendiri, dia lebih menyayangi dirinya sendiri dan lebih cool, tetapi dia punya cinta besar, akan disampaikan. Kalau dia memang punya cinta besar, dia akan bilang, menyampaikan perasaannya dia, dan dia akan tipe setia. Tetapi di sini tidak, hanya The Devil ataupun sudah ada orang masa lalu, dan ini adalah bentuk cinta segitiga seperti itu. Oke sahabat Gondes, file 4 ya, semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi hiburan minimal ya, maksimal bisa menjadi antisipasi, motivasi, pembelajaran ya, karena segala sesuatu itu memang perlu pembelajaran, dan kita dituntut untuk belajar terus, walaupun cuman sedikit, tetapi hubungan juga perlu dipelajari. Tidak boleh kita arogan mengambil sebuah keputusan atau mengambil sebuah inisiatif menurut pengertian kita sendiri, tidak boleh. Tapi cintailah dia karena Allah, jangan mencintai seseorang atau siapapun karena pengertian kamu sendiri, karena itu akan menyusahkan kamu ya, akan
membuat beban hidup seandainya terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan. Ya, tetap bersandar, tetap optimis, tetap pesimis, tetap jadi orang yang baik, dan tetap bersyukur dalam segala keadaan. Oke, file 1, file 2, file 3, file 4 semoga bermanfaat ya. Ada kesalahan dalam milik kode sembilan setara tentang hati dan jiwa, ada kepada mutlak milik Sang Maha Sempurna, Sang Pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa taala ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.